ada sebuah tren, bahkan belum tren, tapi dia akan jadi tren. Jadi anggaplah dia masih di gulungan bola salju awal-awal sebelum jadi gede. Terhadap kesenian stand up comedy di Amerika Serikat yang gue yakini akan berdampak kepada dunia dan juga akan berdampak di Indonesia. Tren tersebut adalah live streaming. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Nah, gue tahu mungkin di kuping lu terdengar, kok tren sih? Itu kan udah sering. Udah sering oleh gua dan kami di Comika. Sejak tahun 2020 kami sering ngelakuinnya. Terus udah gitu orang-orang di Indonesia juga punya pertunjukan stand up comedy yang dibikin live streaming, baik Comika ataupun yang lain. Tapi ini lebih dari sekedar itu. Karena kemarin itu banyak pihak menganggap live streaming itu kayak P3K, sementara off-air-nya nggak ada, udah kita streaming aja. Tapi dari yang kelihatannya sedang terjadi di Amerika Serikat, bisa jadi justru live streaming akan jadi produk basicnya. Ada 3 nama yang kemarin bikin special, 3-tiganya pakai live streaming. Andrew Schulz, live from Radio City Music Hall. Chris Rock, live di Netflix. Jadi specialnya dia ditayangin live di Netflix. Dan yang ketiga adalah Louis C.K., live dari platformnya dia sendiri. Andrew Schulz dan Louis C.K. pakai platform sendiri. Chris Rock pakai platform Netflix. Tapi 3-tiganya bikin live streaming. Nah, di Amerika Serikat sebenarnya live streaming itu juga bukan hal yang aneh, tapi tidak dilakukan untuk special dan belum diamini. Lebih sering dipakai untuk apa istilahnya, P3K itu tadi. Terpaksa lah gitu, karena keadaan jadi live streaming. Termasuk comedy club, kayak misalnya Comedy Cellar, comedy club yang salah satu yang paling terkenal di dunia, itu juga ada live streamingnya, kerjasama dengan Mint Comedy, M-I-N-T Comedy, dimana sampai dengan hari ini pun, lu bisa beli tiket live streaming untuk acara-acara yang ada di Comedy Cellar, bisa lo lakuin itu. Masih jalan, sejak pandemi sampai dengan sekarang masih jalan. Nah, tapi ketika 3 orang dari 2 angkatan yang berbeda bikin stand up comedy special tapi dikasih live streaming, nah itu ngasih pesan. Kalau 2 nama besar kayak Chris Rock dan Louis C.K. live streaming, plus 1 komika di angkatan generasi sekarang kayak Andrew Schulz bikin live streaming, maka orang lain akan ikutan. Nanti Dave Chappelle juga ikutan. Nanti mungkin Trevor Noah ikutan, mungkin Hasan Minhaj ikutan. Mungkin Russell Peters ikutan. Mungkin Jerry Seinfeld ikutan, mungkin Ricky Gervais ikutan. Tapi kalau 2 nama ini udah mulai ikutan, maka yang lain akan ikutan. Dan ketika yang lain akan ikutan, maka satu dunia akan ikutan. Dan ketika satu dunia ikutan, Indonesia juga pasti akan ikutan. Tapi dalam hal ini, Comika udah lebih di depan. Setidaknya menurut gue. Karena investasi waktu, tenaga, uang untuk live streaming kami, menurut gue, lebih besar daripada yang lain. Gue tahu karena gue ngobrol juga sama mereka. Bukan teman-teman yang lain. Banyak teman-teman yang udah nggak pada bikin live streaming kan. Sampai dengan sekarang, Comika Event masih ada acara live streaming. Kemarin Comika Porn live streaming. Terus kayak Komodo Menoy live streaming. Terus pertunjukan stand up special gue yang sebelumnya sih ternyata ini sebabnya live streaming. Keadaan Kahar live streaming. Malah duluan gue sebelum Andrew Schulz dan yang lainnya untuk bikin live streaming, gue dari tahun 2020 udah bikin special pakai live streaming. Saat itu total yang nonton 1.000. Terus waktu ternyata ada sebabnya 2.000. Terus waktu Komodo Menoy, wah gue lupa nih, 3.000 apa 2.900 gitu, gue lupa. 7.500 tambah 3.000 apa tambah 2.900. Aduh gue lupa lagi. Pokoknya banyak deh. Nah,
selain special gua, Comika Event kan juga rutin tuh bikin spesial, bukan bikin spesial, spesial juga ada, kayak kalau gua nggak salah, spesialnya David Nurbianto, Ayah Ikhlas 2, itu ada live streamingnya. Terus yang satu juga ada live streamingnya, seingat gue. Terus Abdur, Ifah, kalau gue nggak salah ada live streamingnya juga spesialnya. Dan acara-acara kami kayak Comika Porn, Office Zombie, Comedy Gym kayaknya juga, itu juga ada live streamingnya. Nah, akhirnya karena kami udah ngelakuin itu lebih dulu, kami udah ngelewatin tuh learning curve-nya. Karena waktu awal-awal, waduh, dimarahin sama penonton tuh sering banget lah. Gara-gara streamingnya jeblok. Kami belajar banyak banget karena baru ngelakuin untuk pertama kali. Jadi kami belajar banyak banget. Dan dalam yang kami pelajari, kami kemudian nemuin satu aspek lagi mesti diperbaikin, begitu terus. Makanya ketika Komodo Menoi itu udah ada kendala, tapi jauh lebih kecil daripada yang biasanya dulu gitu. Karena kami belajar dari pengalaman kami. Bahkan ketika kami udah bisa menguasai live streaming, sekarang kami dalam tanda kutip bikin repot diri sendiri dengan melahirkan produk baru, yaitu aplikasi Comika Event. Yang kemarin dipakai untuk Komodo Menoi, tapi juga dipakai untuk Comika Porn, di mana orang bisa nonton live streaming acara-acara komedinya Comika dari handphone lu. Entah itu lu bisa download app-nya di Android, bisa download app-nya di App Store untuk Apple. Ada sedikit kendala memang, ada bug masih, tapi juga namanya juga lagi melakukan pengembangan ya. Tapi experience-nya menyenangkan gitu. Nggak bisa lu screen capture, jadi udah nggak bisa screen record gitu. Jadinya hitam. Terus kalau lu kalaupun misalnya lu rekam lagi pakai handphone lu, terus lu naikin, mudah untuk nangkap lu karena ada kode unik di layar lu. Jadi ketahuan siapa yang waktu itu ngupload ulang tuh ketahuan karena datanya ada di lu. Bahkan ketika misalnya kayak kemarin kan gue bikin kompensasi Komodo Menoi, itu nggak ada tulisannya, tapi waktu itu sempat ada yang ngupload dan langsung ketahuan sama kita karena mudah sekali untuk menemukan dia, identitas dan segala macamnya. Tentu jadi ada kendala-kendala baru karena kami dari live streaming di web, terus sekarang live streaming di app, selalu ada kendala-kendala baru. Tapi yang gue pengen bilang adalah, gue minta tolong untuk bersabar, karena Comika ini lagi ngelakuin yang teman-teman lain belum lakuin. Lagi belajar untuk membiasakan bikin acara live streaming. Comika itu kan emang selalu ngebukain jalan untuk banyak hal. Bukan karena kami pengen ngebukain jalan, tapi karena Comika ini secara brand, karakternya itu emang selalu mencoba hal-hal baru. Adalah Comika yang pertama kali bikin special di Istora, pertama kali bikin special di JCC. Adalah Comika yang pertama kali bikin World Tour. Adalah Comika yang pertama kali bikin platform digital kayak Comika.id. Adalah Comika yang pertama kali bikin media online khusus untuk komedi. Adalah Comika yang waktu itu pertama kali bikin live streaming, dan adalah Comika yang pertama kali bikin app untuk nonton live streaming. Dan konsekuensinya adalah, ya kalau kita selalu, dan dalam setiap usaha baru yang kami lakukan, ngebuka kesempatan untuk orang lain untuk bisa kesana juga, nggak harus, tapi sekarang orang jadi sekarang gue bisa World Tour ya, sekarang gue bisa deh manggung di JCC gitu, sekarang gue bisa deh berkarir di New York gitu. Karena dari Comika tuh selalu jalan ke arah sana, selalu ngebuka gitu. Ntar ada yang cuman, gue nggak pengen World Tour, gue pengen ke New York aja gitu. Atau misalkan ada yang, gue nggak kepikiran pengen ke New York, nggak pengen World Tour juga, tapi gue pengen ke Istora gitu. Itu kan jadi area-area yang terbuka karena Comika emang selalu berusaha untuk nyari cara baru gitu. Kayak setelah Comika udah tadi jalan, teman-teman beberapa bikin teknologi yang sama. Radit juga punya untuk platformnya, untuk karyanya dia sendiri. Orang lain nggak naruh di situ, tapi dia naruh karyanya dia sendiri di situ, platformnya dia. Emily juga bikin, Stand Up Indo juga gue dengar lagi bikin. Jadi mereka tahu, itu ternyata pilihan. Nah sama si streaming ini juga pilihan, si app ini juga jadi pilihan baru.
teman-teman nanti akan bilang bahwa oh ternyata bisa ya. Sehingga pembelajaran kami jadi ilmu untuk mereka juga. Jadi gue minta maaf kalau misalnya memang masih ada banyak kendala, tapi kalau mengingat apa yang Chris Rock, Louis C.K., Andrew Schulz lakukan, maka ini akan jadi sesuatu yang lazim di masa depan. Ini tuh menguntungkan untuk banyak pihak. Untuk yang nonton, apalagi ya, itu baru pasti. Tapi untuk komika juga. Untuk saat ini harus gue akuin, seperti yang terjadi di New York, belum banyak komika yang mau on board. Biasanya kendalanya adalah, yang paling utama adalah kendala keamanan. Takutnya bocor. Nah, tentu resiko itu ada, tapi kami, kayak yang tadi gue bilang, udah belajar gimana caranya untuk meminimalisir. Kayak contohnya, nggak bisa screen record karena layarnya jadi hitam. Kalau misalnya lu pun pakai handphone, itu ada overlay kode khusus di mana lu ketahuan identitasnya. Dan kemarin dari hitungannya sebenarnya ya, kalau nginget-nginget ada 10.000 yang nonton. Total ada lebih dari 10.000 yang nonton. Sebenarnya walaupun ada sempat keluar bajakannya, tapi 3 itu dikit sekali loh. Dan sampai sekarang belum ketemu lagi ya, tapi 3 yang kemarin ketangkap itu dikit banget kalau dihitung-hitung. Sementara kan mungkin teman-teman lain kan nggak nyampe segitu yang nonton ya. Nggak nyampe ribuan mungkin nonton live streamingnya, sehingga persentase resikonya juga jadi makin kecil lagi. Ada tapi makin kecil. Itu pun dengan cepat kami temukan, dengan cepat kami tindak, dan yang ngelapor adalah penikmat karya gue, penikmat karyanya Comika. Mereka yang nge-report ke kami menemukan, dan kami tindak lanjuti gitu. Gampang banget dan cepet banget. Jadi dari sisi keamanan, gue nggak mau bilang nggak ada ya, tentu ada. Tapi terus gitu kami coba untuk minimalisir. Kayak yang komodo-komodo kemarin, gue bilang sama tim gue bilang sebenarnya mereka kalau misalkan mau nobar satu kosan, kita nggak bisa ngehalangin. Emang itu adalah bagian dari kita mengamini teknologi baru. Tapi kita minta mereka untuk tidak melakukan kayak nobar itu di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena orang umum lewat mondar-mandir, ngerti nggak maksud gue? Itu kan jadi, misalkan lu naruh layar tancap, abis itu komodo-komodo lu tembak ke situ. Itu melanggar hukum. Biasanya pasti ada aja tuh yang story dan segala macamnya. Nah, karena ada Unicode-nya akan udah ketangkap. Kenapa nggak boleh? Apa bedanya tuh naruh di luar sama naruh di dalam? Karena kalau naruh di luar, audionya keluar, orang yang nggak tahu jadi pada denger, nah itu jadi masalah. Tapi kalau misalnya kita duduk di satu kamar kosan sama 3 teman kita, atau nonton berdua pasangan, walaupun beli tiketnya satu, itu sebenarnya gue kami nggak bisa halangi. Emang itu adalah bagian dari, ini adalah feature dari kita melakukan streaming. Nah terus kendala kedua biasanya, ini di luar keamanan, kendala kedua adalah biasanya, ya jadi banyak yang nggak mau beli tiket offline dong. Sebaliknya justru. Sebaliknya. Gara-gara mereka nonton streaming, jadi lebih besar keinginan untuk nonton langsung. Sebenarnya ada banyak jenis penonton. Kalau kita mau mikir, kalau kita mau diskusi dari sisi istilah ya di marketing, ada price oriented customer, ada value oriented customer, sama ada product oriented customer. Price oriented customer itu konsumen atau customer yang hanya peduli harga, sebisa mungkin, semurah mungkin, kalau gratis lebih bagus. Nah, di urutan kedua adalah value oriented customer, orang yang masih membandingkan antara uang yang gue bayarkan dengan apa yang gue terima. Kalau misalnya dirasa oke, gue beli. Kalau dirasa nggak oke, nggak gue beli. Yang terakhir adalah product oriented customer. Dia nggak peduli deh tuh. Pokoknya kalau itu produk terbagus, itu yang gue sikat. Nah, 3 orang ini tuh beda market. Nggak bisa kita anggap sebagai mereka adalah 3 manusia yang sama. Sama seperti orang yang beli tiket untuk nonton langsung adalah bukan orang yang sama dengan orang yang memutuskan untuk, gue nanti aja nontonnya di comika.id. Itu beda orang gitu. Termasuk beda orang lagi dengan, gue mau nontonnya live streamingnya, itu beda orang. Sebagai gambaran, gue kasih contoh kasus. Louis Vuitton. Gue pernah bahas ini di buku Menghargai Gratisan atau Indiepreneur, mungkin ada yang pernah baca.
Louis Vuitton pernah menuntut pembajak Louis Vuitton di New York. Di New York tuh kalau lagi jalan tuh ada banyak yang jualan bajakan gitu. Dicari produsennya, disidangin, dituntut atas pelanggaran hak cipta. Tapi tuntutannya adalah karena dianggap menyebabkan kerugian terhadap Louis Vuitton. Jadi Louis Vuitton sebagai brand resmi menuntut si pembajak ini, tuntutannya atas dasar menyebabkan kerugian. Yang menang orang ini, si pembajak ini. Bukan menang sih, lebih tepatnya Louis Vuitton yang kalah. Karena di sidang tersebut, ini sidang internasional nih, sampai jadi berita gede, udah lama banget sih. Tapi si Louis Vuitton kalah di persidangan karena Louis Vuitton gagal membuktikan bahwa dia menyebabkan kerugian terhadap dia. Kenapa? Karena orang yang beli bajakan adalah bukan orang yang sama dengan yang beli Louis Vuitton asli. Dan orang yang beli Louis Vuitton asli nggak akan mau beli bajakan. Kebayang? Orang yang kerja beli Louis Vuitton di pinggir jalan itu nggak akan pernah bisa beli Louis Vuitton asli. Emang nggak ada duitnya. Makanya dia ke situ. Makanya dia rela untuk nggak beli yang asli dengan beli bajakan karena emang duitnya segitu. Sebaliknya, orang yang beli produk-produk Louis Vuitton asli, gengsi lah, nggak mau dia beli yang palsu. Jadi kalau misalnya tuntutannya atas dasar menyebabkan kerugian yang mana? Konsumen lu nggak akan beli bajakan, nggak ada rugi-ruginya sama sekali. Nah sama. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya emang orang yang pada akhirnya memutuskan untuk nonton dari rumah, itu belum tentu orang yang sama orang yang memutuskan untuk nonton langsung di Istora gitu misalnya. Tapi sebaliknya, lama-lama abis nonton live streaming dia akan mikir, aduh enak banget kalau duduk bareng-bareng sama 7.500 orang di Istora ya gitu loh. Kebayangkan maksud gue? Walaupun nonton live streaming bisa ketawa, tapi beda kan. Makanya gue selalu bilang, lu bisa nonton komedi, atau lu bisa experience komedi. Makanya gue di Comika juga makin keras sama tim yang ngerjain off-air event. Karena orang tuh beli bukan sekedar untuk ketawa, tapi untuk experience. Karena kalau sekedar untuk ketawa, mereka nontonnya di Comika.id. Atau live streaming. Jadi kan, lu bisa nonton komedi atau experience komedi. Nonton komedi bisa dua. Lu bisa menonton yang kapanpun, dimanapun, jam berapapun. Comika.id itu. Kalau lu mau nonton yang live, barengan sama yang lain, nggak mau miss the moment, nontonnya live streaming. Tapi kalau pengen experience komedi, lu datang langsung. Nah, masing-masing kan ada keuntungan dan ada kerugiannya. Tapi lama-lama, yang tadinya nonton potongan gratis kita di YouTube atau potongan gratis kita di Instagram, lama-lama dari gratisan tuh enek, yang pendek-pendek banget dah, mana disensor-sensor. Akhirnya mereka memutuskan untuk beli digital download. Nanti mereka terbiasa tuh beli digital download yang harganya nggak semahal acara live streaming atau event ya, atau off-air event. Lama-lama dia beli di Comika.id, terus dia bilang, jadi pengen nonton langsung deh. Akhirnya mungkin duitnya cukupnya cuma untuk live streaming, ya dibelinya live streaming. Lama-lama habis dia beli live streaming, itu kan faktor resikonya lebih naik ya. Yang dari gratis kan faktor resikonya yang nggak ada, orang dia nggak ngeluarin duit apa-apa. Yang Comika.id, faktor resikonya lebih naik lagi, karena dia mesti bayar. Yang nonton live streaming, faktor resikonya lebih naik lagi, karena dia mesti nonton tepat pada waktu dan jam tersebut. Entah mungkin ada kegiatan lain, ada internetnya lagi jeprut, atau lagi mati listrik, atau apapun. Nanti, resikonya naik lagi dengan datang langsung ke sana. Mesti investasi waktu, tenaga, mesti dandan, mesti mikirin transportasi ke sana. Makin lama makin naik, tapi kemudian harganya juga makin tinggi. Karena makin tinggi resikonya, payoff-nya juga jadi makin gede untuk dia. Tapi jadi kayak funnel gitu kan, jadi corong gitu kan. Lama-lama jadi masuk ke sini. Nah, Comika itu kan hidup dari karya ketika orang yang di bawah ini makin banyak. Supaya yang ini yang lebar, maka atasnya yang lebar. Ya gratisannya banyak, kemudian ada di Comika.id, kemudian ada live streaming dan segala macam. Jadi corongnya makin lama makin gede. Dan gue yakin yang nonton ini akan ngomong gitu, iya bener. Gue bisa nonton Mas Panji di YouTube, terus akhirnya gue beli di Comika.id. Lama-lama gue akhirnya beli untuk nonton langsung. Itu pun ketika dia nonton langsung, biasanya dia beli tiket yang murah dulu. Nanti kalau misalnya experience-nya oke, nanti dia naik ke level yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Akhirnya orang yang tadinya sekedar price oriented customer, turun terus sampai jadi product oriented customer. Dia udah ikut bertumbuh bersama dengan gue. Maksudnya karir gue numbuh, karir dia juga numbuh, sampai level di mana
gue sekarang penghasilannya udah bisa untuk beli tiket panjang termahal dan gue akan beli, gue nonton paling depan. Jadi justru menurut gue itu akan nolong. Di sisi lainnya menurut gue, dengan kita menyediakan live streaming, kita tuh melakukan hal baik terhadap penikmat karya kita. Kita tuh mikirin penikmat karya kita. Ada banyak penikmat karya kita tuh yang pengen, tapi kotanya nggak didatengin. Terus nggak bisa ninggalin anaknya. Gue bisa memaklumi itu, nggak bisa pergi ninggalin anaknya itu gue bisa maklumi. Mesti ngerawat orang tuanya di rumah. Yang kayak gitu-gitu. Kita jadi membantu mereka, kita melakukan hal baik untuk mereka. Dan gue yakin nanti penikmat karya kita akan membalas kita balik dengan banyak hal-hal lain gitu. Nanti ketika tadinya misalkan dia tinggal di sebuah daerah yang nggak didatengin sama kita, nggak datengin sama tur kita, tadinya dia di situ, terus karena dia dikasih akses untuk nonton kita lewat live streaming, ketika pada akhirnya dia tinggal di kota yang kita datengin tur, misalkan dia pindah, dia jadi mau nonton, karena dia udah pernah nonton, tapi live streaming. Iya, menurut gue justru akan membuka pasar baru. Nah, sekarang yang sedang terjadi adalah komika-komika di Amerika Serikat mulai bikin live streaming. Tapi pemanfaatan live streaming akan lebih besar dari yang terjadi sekarang. Komika udah bersiap-siap ke arah sana. Yang di New York atau di Amerika Serikat sih belum ngelakuin, tapi prediksi gue akan geser ke sana. Pasti deh, itu udah pasti, nggak mungkin nggak. Mungkin udah mulai dibahas di meeting-meeting internal. Tapi komika akan mulai jalan ke sana duluan, dan beberapa kali udah sering disebut sama gue, dan tercepat lo akan ngeliat itu di tahun depan. Tahun ini lagi bersiap ke arah sana, tapi tungguin aja. Intinya, live streaming is here to stay. It's not even the future, it's now. Live streaming is now. Gue pernah bilang di video YouTube gue yang judulnya kalau nggak salah kejutan comikakomedi.club, gue bilang bahwa udah dan ini buktinya juga banyak ya, ada di Siniar Hidup Indonesia Maya episode tahun 2020-an, video YouTube gue tahun 2020-an pas lagi pandemi. Gue bilang bahwa semua hal-hal yang membawa kenyamanan yang lahir gara-gara pandemi, ketika pandemi hilang akan tetap ada. Dan hal-hal yang bikin gak nyaman yang lahir karena pandemi, setelah pandemi akan menghilang. Contoh, hal-hal yang bikin gak nyaman setelah yang muncul karena pandemi dan setelah pandemi akan menghilang. Misalnya Peduli Lindungi, misalnya PCR, antigen, itu tuh lahir karena pandemi, tapi nggak nyaman. Setelah pandemi hilang. Tapi hal-hal yang bikin nyaman, yang lahir setelah pandemi, kayak misalnya WFA, anywhere, everywhere, apapun itu lahir karena pandemi. Tapi kitanya nyaman, kelar itu bertahan, dan itu kelihatan ada banyak orang nggak mau balik ke kantor. Perusahaan-perusahaan pada bingung gimana caranya narik anak buahnya ke kantor, dan ketika mereka memaksa, anak buahnya dengan senang hati memutuskan untuk keluar. It's here to stay. Salah satunya adalah streaming. Streaming itu lahir karena bukan lahir ya, maksud gue jadi makin lazim. Streaming karena kantor, untuk urusan kantor misalkan kayak meeting online. Meeting online kan jadi makin lazim karena pandemi, walaupun sempat ada, tapi makin lazim karena pandemi. Setelah itu jadi lanjut terus. Nggak pandemi pun orang memutuskan banyak meeting online. Termasuk nonton live streaming. Makanya kami waktu itu invest di comikakomedi.club. Teman-teman lain kan enggak. Makanya sekarang kami ngelanjutin live streaming. Teman-teman lain kan enggak. Makanya sekarang kami bikin app Comika Event. Teman-teman lain kan enggak. Karena kami percaya di Comika, live streaming ini udah bukan jadi masa depan lagi, udah hari ini. Hari ini kita udah mulai membiasakan live streaming. Dan dengan Andrew Schulz, Chris Rock, Louis C.K. ngelakuin itu, dulu yang waktu itu gue kayak orang aneh ngebela-belain ini, sekarang tampaknya nggak aneh-aneh amat. Gue nonton dua-duanya tuh, Andrew Schulz sama Louis C.K. Cukup seamless, cukup menyenangkan. Yang Louis C.K. kemarin
Dia kan di Madison Square Garden, terus udah gitu panggungnya di tengah. Secara umum oke. Cuman kalau lu nonton juga ya, follow spotnya turun-turun gitu. Jadi segini palanya hitam. Sebentar naik, gitu-gitu. Emang susah sih bikin panggung di tengah. Cuman karena dia bisa ngegantung lampu, jadinya dia bisa agak tinggi dan nggak ngehajar. Walaupun itu juga yang di kursi-kursi depan kelihatan kena silonya juga tuh. Tapi gue rasa secara sound aman. Tapi kalau ditonton sih masih ada gemaknya juga tuh. Kalau lu nonton ya ada gemaknya juga. Gitu. Tapi itu mah masalah off air, bukan masalah live streaming. Kalau dari sisi live streaming sih penontonnya waktu itu berapa ya? 20.000 kalau nggak salah, udah gila kali. Gila banget itu. Itulah. Jadi siap-siap aja, Comika akan punya sejumlah acara-acara live streaming. Bahkan open mic-nya Comika akan bisa ditonton live streaming kayak Comedy Gym. Comedy Gym kan open mic ya. Open mic untuk anak-anak stand up Indo. Open house tuh open mic untuk orang umum yang bikin pecahkan, yang jalanin pecahkan. Ada LOL, Ladies Out Loud, ini open mic untuk perempuan. Ada Comedy Jam, ini open mic untuk bahasa Inggris, komika bahasa Inggris. 4 ini akan live streaming di Comika. Lu bisa nonton dari Comika Event. Dari aplikasi Comika Event maksud gue. Jadi tungguin aja ya. Itu aja dari gue, makasih banyak dan kita akan ketemu di konten-konten berikutnya yang ngebahas soal entah itu bisnis, entah itu karir dan pertanyaan-pertanyaan lu terkait bisnis dan karir juga mungkin akan gue bahas di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.